Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan kejutan? Kadang, rezeki datang dari arah yang tak terduga. Tapi, bagaimana jika keberuntungan itu datang dalam bentuk seekor kucing kecil yang terlantar? Apakah ini kebetulan atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah? Inilah kisah tentang Randu, seorang pemuda miskin yang hidupnya berubah selamanya setelah ia menyelamatkan seekor kucing belang emas misterius. Namun, tidak semua orang bisa menerima keberuntungan dengan hati yang tulus. Apa yang terjadi saat keserakahan merusak segalanya? Simak kisah inspiratif ini sampai akhir dan bersiaplah untuk sebuah pelajaran hidup yang tak akan pernah kamu lupakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum kita mulai kisah ini. Malam itu, di sebuah desa kecil bernama Gunung Sari, seorang pemuda miskin bernama Randu duduk termenung di dalam gubuknya yang hampir roboh. Perutnya kosong, tapi tak ada makanan yang tersisa. Ia hanya bisa menatap langit yang gelap, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, sampai kapan aku harus hidup dalam kemiskinan ini?" Tiba-tiba, di tengah gemuruh petir, terdengar suara kecil. "Meugi, kendu tek jiang." Matanya mencari sumber suara itu. Perlahan, ia membuka pintu, dan di bawah sinar bulan yang redup, seekor kucing berbulu belang emas meringkuk di sudut rumahnya. Basah kuyup, tubuhnya menggigil kedinginan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Mata hijau zamrudnya bercahaya dalam gelap, seolah menatap langsung ke dalam jiwa Randu. Hatinya bergetar. Ia tahu, dalam Islam, kucing adalah hewan yang disayangi Rasulullah. Dengan penuh iba, ia mengangkat kucing itu, membawanya masuk, dan mengeringkan bulunya dengan kain lusuh. Ia bahkan membagi sepotong kecil roti terakhirnya untuk si kucing. Tanpa Randu sadari, keputusan kecil ini akan mengubah takdirnya. Fajar perlahan menyingsing, menyapu desa Gunung Sari dengan cahaya keemasan. Embun masih menggantung di dedaunan, sementara burung-burung berkicau, menandakan dimulainya hari yang baru. Di dalam rumah kecilnya yang sederhana, Randu menggeliat dan membuka matanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa lebih segar dan ringan. Namun, sesuatu yang tak biasa menarik perhatiannya. Di samping si kucing belang emas yang masih tertidur, tergeletak sekeping koin perak berkilauan. "Subhanallah, apa ini?" gumam Randu. Jantungnya berdegup cepat. Tangannya gemetar saat mengambil koin itu. Ia tahu pasti bahwa koin ini tidak ada di sana semalam. Matanya beralih ke arah si kucing, yang kini perlahan membuka matanya dan menatapnya dengan tatapan tenang dan penuh arti. Matanya beralih ke arah si kucing, yang kini perlahan membuka matanya dan menatapnya dengan tatapan tenang dan penuh arti. Seolah ingin berkata, "Itu untukmu." Randu menggelengkan kepala. Tidak mungkin, ini pasti hanya kebetulan. Tetapi hatinya berkata lain. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan tak ada satupun kejadian di dunia ini yang terjadi tanpa izinnya. Dengan hati penuh tanya, Randu menggenggam koin itu erat-erat dan bergegas ke pasar. Setibanya di pasar desa, Randu berjalan menuju lapak seorang pedagang perhiasan tua yang dikenal sebagai Pak Idris. "Pak, apakah koin ini berharga?" tanyanya sambil menunjukkan koin perak itu. Pak Idris mengambil koin itu, mengamatinya dengan seksama, lalu matanya melebar. "Astaga, Randu, kau dari mana mendapatkan ini? Koin ini sangat langka dan bernilai tinggi. Benarkah?" Randu masih tidak percaya. "Tentu saja, aku bersedia membelinya seharga 2 keping emas." Randu tertegun. 2 keping emas? Jumlah itu cukup untuk membiayai hidupnya selama berbulan-bulan. Dengan hati penuh syukur, Randu menerima tawaran itu dan membawa pulang emas yang baru ia dapatkan. Saat ia kembali ke rumah, si kucing belang emas duduk di ambang pintu. Ekornya melingkar dengan anggun. Tatapan matanya seolah berkata, "Lihat, Allah telah menjawab doamu." Malam itu, Randu menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, jika ini adalah berkah darimu, aku akan menjaganya dengan sebaik-baiknya." Namun, keberuntungan itu baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, dan Randu mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Setiap kali ia berbuat baik kepada orang lain, keberuntungannya semakin bertambah. Saat ia membantu seorang janda tua membeli makanan, tiba-tiba seorang pedagang kaya menawarinya pekerjaan tetap. Saat ia memberi makan seorang anak yatim, ia menemukan sekantong perak di tepi jalan. Saat ia menolong seorang petani yang kelelahan,
Orang itu menghadiahinya sepetak tanah kecil untuk ia kelola. Semakin banyak aku berbagi, semakin banyak Allah memberiku rezeki, pikir Randu. Namun, tidak semua orang senang dengan keberuntungannya. Di Sadit Desa, seorang pria mengawasi Randu dengan penuh rasa iri. Dia adalah Joyo, kepala desa yang terkenal tamak dan serakah. Bagaimana mungkin Randu yang dulu miskin kini bisa hidup berkecukupan? Gumamnya. Matanya menyipit penuh curiga. Malam itu, ia menyusun rencana jahat. Malam itu, langit desa Gunung Sari tampak kelam. Awan hitam menggantung berat di atas desa, seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan, dan membuat ranting-ranting kering berjatuhan di tanah. Di dalam rumahnya yang besar, Joyo, kepala desa yang tamak, duduk termenung di kursinya yang empuk. Sejak beberapa bulan terakhir, Randu pemuda miskin yang dulu hidup melarat, kini tampak jauh lebih sejahtera. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia yang dulu kelaparan, kini bisa hidup berkecukupan, pikirnya sambil menggertakkan gigi. Setiap hari, ia melihat Randu mampu membeli makanan yang layak, memperbaiki rumahnya, dan bahkan membantu orang-orang miskin. Dari mana ia mendapatkan semua harta itu? Ia sudah menyelidiki Randu, mencari tahu apakah pemuda itu mendapatkan warisan atau mungkin menemukan harta karun. Namun, ia tidak menemukan jawaban. Kecuali satu hal, seekor kucing berbulu belang emas. Joyo mulai berpikir, mungkinkah kucing itu yang membawa keberuntungan bagi Randu? Tumbuh rasa iri dalam hatinya. Jika benar kucing itu adalah sumber rezeki Randu, maka ia harus memilikinya. Aku akan mencurinya, dan keberuntungan itu akan menjadi milikku. Malam itu, Joyo merencanakan sesuatu yang licik. Hujan gerimis mulai turun saat Joyo berjalan menyelinap ke rumah Randu. Desa sudah sunyi, lampu-lampu minyak di rumah-rumah telah padam, dan suara jangkrik menjadi satu-satunya yang terdengar. Dengan langkah hati-hati, Joyo mendekati rumah Randu dan mengintip dari celah dinding bambu. Di dalam, Randu tertidur lelap, sementara si kucing belang emas tidur di dekatnya. Joyo menahan napas. Ini saatnya. Perlahan, ia mendorong pintu yang tak terkunci dan masuk tanpa suara. Langkahnya ringan seperti bayangan, mendekati si kucing yang sedang terlelap. Jantungnya berdebar. Ia menahan napas, lalu dengan cepat meraih kucing itu dan memasukkannya ke dalam karung goni. Meong! Si kucing menggeliat dan mengeong keras. Cakarnya mencakar karung, berusaha keluar. Joyo langsung mengikat karung itu dengan tali kuat dan membawanya keluar rumah dengan cepat. Ia tidak peduli jika Randu akan kehilangan kucingnya. Yang ada di pikirannya hanya satu hal. Keberuntungan itu kini menjadi milikku. Dengan senyum puas, Joyo berlari pulang sambil membawa karung berisi kucing itu. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan bahwa keserakahan selalu membawa kehancuran. Joyo terhuyung ke belakang, menutup matanya karena silau. Saat ia membuka matanya kembali, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Si kucing belang emas berdiri tegak di depannya, tetapi tubuhnya kini bersinar terang. Bulu keemasannya berkilauan, dan matanya yang hijau zamrud bercahaya seperti bara api. Seolah bukan kucing biasa, tetapi makhluk yang lebih besar, lebih berkuasa, lebih agung. Dan tiba-tiba, suara berat menggema di seluruh ruangan. Suara yang tidak berasal dari mulut si kucing, tetapi dari udara di sekelilingnya. Allah Maha Adil, kau tamak, dan kau ingin mencuri rezeki yang bukan hakmu. Joyo terperanjat ketakutan. Tidak, aku hanya ingin sedikit harta. Aku pantas mendapatkannya. Tapi si kucing hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Dan seketika, lantai di bawah Joyo mulai bergetar. Apa yang terjadi? Tanah di bawah kaki Joyo mulai retak. Pasir emas mulai berputar-putar seperti pusaran air, menarik tubuhnya ke dalam. Joyo mencoba berpegangan pada meja, tetapi meja itu hancur menjadi debu. Ampun, tolong, aku tidak mau mati. Namun suara dari kucing itu bergema lagi. Allah Maha tahu siapa yang layak menerima rezekinya. Orang yang serakah hanya akan dihancurkan oleh keserakahannya sendiri. Joyo menjerit. Tubuhnya terus ditelan oleh pusaran emas. Ia meronta-ronta, mencoba mencari jalan keluar. Tetapi semakin ia berjuang, semakin cepat tubuhnya tenggelam. Sebelum ia tenggelam sepenuhnya, ia sempat melihat si kucing belang emas menatapnya satu terakhir kali, lalu mengeong pelan, seolah memberi perpisahan.
Dan dalam hitungan detik, Joyo menghilang. Rumahnya bergetar hebat, lalu runtuh dalam pusaran pasir emas yang menyala terang. Ketika segalanya kembali tenang, rumah Joyo hilang. Tidak ada jejak, seolah tidak pernah ada di sana. Di sisi lain desa, Randu terbangun dengan napas tersengal. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia membuka matanya, ia langsung menyadari kucingnya telah menghilang. "Pus, Pus, kau di mana?" teriaknya panik. Ia segera berlari keluar rumah, mencari si kucing di sekitar halaman. Namun sebelum ia bisa pergi lebih jauh, sebuah cahaya keemasan menyala di depan rumahnya. Dan dari cahaya itu, si kucing belang emas muncul kembali. Ia duduk dengan tenang di ambang pintu. Matanya berkilauan seperti bintang. Randu berlari dan mengangkat kucing itu, memeluknya erat. "Kau kembali. Syukurlah. Aku pikir kau telah pergi selamanya." Si kucing mengeong lembut, menggosokkan kepalanya ke dada Randu, seolah mengatakan bahwa ia memang hanya setia kepada mereka yang berhati tulus. Dan malam itu, Randu berlutut dan berdoa dengan penuh syukur. "Terima kasih, ya Allah. Semua ini bukan karena kucing ini, tetapi karena rahmat-Mu." Malam itu menjadi saksi bahwa keserakahan selalu membawa kehancuran, sementara hati yang ikhlas akan selalu diberkahi. Namun, kisah ini belum selesai. Malam itu, langit desa Gunung Sari tampak lebih jernih dari biasanya. Bintang-bintang bersinar terang, seakan merayakan sesuatu yang besar telah terjadi. Angin berhembus pelan, membawa kesejukan yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Di dalam rumah kecilnya, Randu duduk di depan pintu, memeluk kucing belang emas yang telah kembali kepadanya. Hatinya masih berdebar, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Jadi, kau kembali," bisiknya sambil mengelus bulu lembut si kucing. Si kucing mengeong pelan, matanya memancarkan kedamaian dan ketenangan. Randu tahu, sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada Joyo. Namun, ia tidak ingin memikirkan itu lebih jauh. Ia hanya bersyukur bahwa Allah telah menjaga rezekinya dan memberikannya keadilan yang tak terduga. Malam itu, Randu bersujud dengan penuh syukur. "Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau maha kuasa dan Engkau maha adil. Engkau telah memberikan rezeki kepada mereka yang ikhlas dan mengambil dari mereka yang tamak." Saat ia bangkit dari sujudnya, ia melihat si kucing belang emas duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata bijaksana. Seolah-olah kucing itu mengerti bahwa Randu telah memilih jalan yang benar. Keesokan harinya, desa Gunung Sari geger. Orang-orang berbondong-bondong menuju tanah kosong yang dulunya adalah rumah kepala desa Joyo. Kemana perginya rumah kepala desa? Apa yang terjadi semalam? Namun, tidak ada yang tahu jawabannya. Yang mereka lihat hanyalah sebidang tanah kosong, tanpa jejak rumah yang pernah berdiri di sana. Sebagian orang mengatakan bahwa Joyo telah melarikan diri karena hutang-hutangnya. Sebagian lagi berbisik bahwa itu adalah hukuman dari langit atas keserakahannya. Namun, hanya Randu yang benar-benar mengerti apa yang telah terjadi. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun. Ia hanya mengelus kepala si kucing belang emas dan tersenyum. Allah telah menunjukkan kuasanya. Tidak ada rezeki yang bisa dipaksakan. Tidak ada keberuntungan yang bisa dicuri. Sejak hari itu, Randu berjanji akan menggunakan rezekinya dengan lebih bijaksana. Seiring waktu, kehidupan Randu semakin diberkahi. Namun, berbeda dengan orang-orang kaya lainnya, ia tidak hidup dalam kesombongan. Sebaliknya, ia mulai menggunakan harta yang Allah berikan untuk membantu orang lain. Ia membeli sepetak tanah dan membuka ladang, mempekerjakan para petani yang dulu menganggur. Ia membangun sebuah sumur di tengah desa agar orang-orang miskin bisa mendapatkan air bersih. Ia mendirikan sekolah kecil untuk anak-anak yatim yang selama ini tidak bisa belajar karena kemiskinan. Semakin banyak ia berbagi, semakin banyak pula berkah yang ia dapatkan. Tanaman di ladangnya tumbuh lebih subur. Panennya melimpah. Orang-orang di desa mulai menyebutnya sebagai pemuda yang diberkahi. Dan satu hal yang paling luar biasa, setiap kali Randu melakukan kebaikan, keesokan harinya ia selalu menemukan sesuatu yang berharga di dekat kucing belang emasnya. Kadang sekeping emas, kadang sepotong perhiasan kuno yang bisa ia jual, kadang peluang baru yang datang secara ajaib. Namun, Randu tak lagi bertanya-tanya, dari mana datangnya keberuntungan ini? Ia tahu,
Semuanya datang dari Allah. Allah lah yang mengatur rezeki. Allah lah yang membalas setiap kebaikan. Hingga bertahun-tahun kemudian, si kucing belang emas tetap tinggal di rumah Randu. Meskipun banyak orang kaya dan pedagang menawarkan harga tinggi untuk membeli kucing itu, Randu selalu menolak. Rezeki bukan sesuatu yang bisa dibeli, tapi sesuatu yang harus dijaga dengan hati yang bersih. Si kucing tetap menjadi penjaga rezekinya, penjaga keberkahannya, dan mungkin penjaga hatinya agar tetap rendah hati. Dan sejak saat itu, Desa Gunung Sari selalu mengisahkan legenda tentang seekor kucing ajaib. Kucing yang datang kepada mereka yang berhati tulus dan pergi dari mereka yang serakah. Karena sesungguhnya, segala rezeki hanya berasal dari Allah. Hikmah dari kisah ini, harta bukanlah emas dan perak, tetapi keberkahan dalam hidup. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak rezeki yang akan datang kepada kita. Trik keserakahan hanya akan membawa kehancuran, sementara keikhlasan akan membawa berkah. Rezeki yang halal akan tetap bersama kita, sedangkan harta yang didapat dengan cara yang salah akan hilang dengan sendirinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa kebaikan bisa membawa keberkahan dalam hidup? Atau mungkin kalian pernah mengalami kejadian di mana kebaikan kecil yang kalian lakukan mendatangkan rezeki yang tidak terduga? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Aku ingin mendengar kisah inspiratif kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.